Rahayu. Perkenalkan, nama saya Syafida Damayanti Putri dengan NIM terakhir 86. Saya Denis Wakomarsha dengan NIM terakhir 57. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ETS kami, mata kuliah Jejaring Kebijakan dan Pemerintahan, yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Lalu, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, dasar jejaring kebijakan, yang kedua, struktur jejaring kebijakan, yang ketiga, teori jejaring dan modelnya, yang keempat, implementasi jejaring kebijakan. Yuk kita simak videonya! Yang pertama ada jejaring kebijakan. Apa sih jejaring kebijakan itu? Jadi jejaring kebijakan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana hubungan dan juga interaksi antar aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi, koordinasi, dan juga evaluasi kebijakan publik. Tidak hanya pemerintah yang berperan, tetapi juga ada LSM, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Lalu, kenapa sih jejaring ini penting? Jadi, terkadang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bukan tidak bisa, tapi terkadang banyak permasalahan publik yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, seperti lingkungan, kesehatan, dan juga bencana. Jadi, melalui jejaring ini, kebijakan bisa jadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan demikian, kebijakan bisa jadi lebih transparan dan juga memiliki legitimasi yang kuat. Selanjutnya adalah komponen dalam jejaring. Dalam jejaring ada dua komponen utama. Yang pertama aktor, yang kedua hubungan antar aktor. Aktor adalah pihak-pihak yang terlibat seperti LSM, sektor swasta, akademisi, masyarakat. Sedangkan hubungan antar aktor adalah interaksi, komunikasi, atau kolaborasi sesama aktor. Selanjutnya dalam jejaring ada struktur dan tipe. Struktur jejaring yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama sentralisasi, yang kedua desentralisasi. Struktur sentralisasi adalah di mana satu pihak memegang kendali atau terpusat. Biasanya pemerintah pusat mengkoordinasi kebijakan, kemudian instansi lain mengikuti arahannya. Sedangkan desentralisasi adalah di mana kekuasaan dan peran dibagi dengan rata. Biasanya semua aktor yang terlibat bekerja sama tanpa ada yang mendominasi. Saya akan jelaskan 5 tipe jejaring. Yang pertama ada horizontal, di mana kerjasama antar pihak di level yang setara. Yang kedua ada vertikal, di mana kerjasama antar pihak di level yang berbeda, seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada kolaboratif, di mana semua aktor yang terlibat akan bekerja sama untuk saling mendukung. Yang keempat ada koordinatif, di mana penyelarasan kegiatan agar tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir ada konsultatif, di mana pemerintah menjadi pengambil keputusan utama, tetapi tetap melibatkan pihak lain untuk memberi masukan. Lalu, apa sih struktur jejaring kebijakan itu? Jadi, struktur jejaring kebijakan adalah pola hubungan atau koordinasi antar aktor dalam suatu kebijakan tersebut. Jadi, seperti siapa yang bekerja sama dengan siapa, siapa peran yang paling dominan, dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang terjadi di antara mereka. Struktur kebijakan ini penting banget karena dia menentukan apakah kebijakan tadi sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Misalnya koordinasi antar aktor baik, komunikasinya lancar, sumber daya tercukupi, maka kebijakan juga akan lebih efisien. Nah, selanjutnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi bentuk jejaring dan juga struktur jejaring? Yang pertama ada konteks sosial dan politik. Kenapa? Karena biasanya situasi sosial dan juga politik itu mempengaruhi bentuk jejaring. Seperti kalau pemerintahannya suka memerintah dari atas, itu biasanya jejaring jadi lebih sentralisasi dan juga semua keputusan diambil di pusat. Tapi kalau masyarakatnya aktif, pemerintahnya mau terbuka di partisipasi publik, biasanya jejaring bisa lebih nyebar dan kolaboratif. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, teori jejaring dan model-modelnya. Nah, teori jejaring sendiri merupakan pendekatan dalam kebijakan publik, di mana teori ini itu menekankan hubungan dan interaksi berbagai para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Nah, aktor-aktor ini meliputi pemerintah, sektor swasta, lalu organisasi masyarakat sipil, media, dan lain sebagainya. Nah, intinya itu keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pusat kekuasaan, melainkan di mana kita bisa membangun kerjasama dan kolaborasi yang baik dalam berbagai pihak. Dalam teori jejaring terdapat 3 model utama. Yang pertama model hierarki, di mana
Model ini terpusat pada pemerintah sebagai pengendali utama kebijakan. Yang kedua adalah model pasar atau market model, di mana hubungan antar pihak saling tukar kepentingan dan sumber daya. Yang ketiga ada model jejaring atau network model, di mana model ini bersifat horizontal dan kolaboratif, artinya semua aktor itu setara dan saling melengkapi satu sama lain. Lalu ada struktur dan dinamika dalam model jejaring. Ada 3 konsep. Yang pertama centrality, yaitu konsep ini menunjukkan seberapa besar peran dan pengaruh seorang aktor dalam jejaring. Jika semakin luas pengaruhnya, juga semakin sentral posisinya. Yang kedua ada density, menggambarkan seberapa rapat hubungan antar aktor dalam jejaring. Misalnya, semakin banyak koneksi yang terbangun, juga semakin tinggi densitasnya. Yang ketiga adalah homopili, adalah kecenderungan aktor untuk terhubung dengan pihak yang memiliki kesamaan tujuan atau kepentingan. Contohnya, organisasi lingkungan cenderung bekerja dengan LSM yang mengangkat isu lingkungan dan yang lain-lain. Kemudian ada teori jejaring sosial dan teori aktor jaringan. Nah, di teori jejaring sosial ini menekankan pentingnya hubungan antar aktor manusia dalam proses kebijakannya. Jadi semakin hubungannya itu semakin kuat, semakin besar juga pengaruhnya terhadap jalannya kebijakan. Sementara itu di teori aktor jaringan, itu jejaring tidak hanya berisi manusia saja, tetapi juga mencakup unsur non-manusia seperti teknologi, sistem, dan infrastruktur. Jadi kedua teori ini saling melengkapi untuk keberhasilan kebijakan. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan teori jejaring ini. Yang pertama adalah kompleksitas koordinasi, di mana karena banyaknya aktor yang terlibat dan kepentingan mereka berbeda-beda, jadi langkah yang diambil seringkali tidak selaras. Yang kedua, kesenjangan sumber daya, di mana perbedaan kapasitas antar aktor membuat posisi dalam jejaring tidak seimbang dan kurang optimal. Yang ketiga, masalah akuntabilitas, yaitu di mana tanggung jawab seringkali tersebar dan membuat sulit memastikan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, yaitu materi bab 4, implementasi dalam jejaring kebijakan. Implementasi dalam jejaring kebijakan itu sendiri merupakan proses menjalankan kebijakan dengan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Di tahap ini sangat penting karena kita dapat melihat dan menentukan apakah kebijakan itu sudah benar-benar memberi dampak nyata atau hanya berhenti pada rencana saja. Nah, untuk itu terdapat juga peran jejaring dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari: pertama, membantu memperkuat kerjasama antar pihak. Yang kedua, memperluas jangkauan. Yang ketiga, mempercepat proses koordinasi untuk kebijakan lebih mudah dijalankan. Lalu ada model implementasi kebijakan dalam jejaring. Ada 3 model utama. Yang pertama, top down, di mana pendekatan dari atas ke bawah, jadi pemerintah pusat sebagai pengendali utama kebijakan dan aktor lain di bawahnya menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksinya. Yang kedua ada bottom up, di mana model ini memberikan peranan lebih besar kepada aktor tingkat bawah, jadi pemerintah itu sebagai pendukung saja di sini. Yang ketiga ada model hybrid, di mana itu model gabungan dari kedua model sebelumnya, yaitu top down dan bottom up, di mana pemerintah ini tetap mengarahkan kebijakan tapi pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, adapun proses implementasi kebijakan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan. Yang pertama, yang bertujuan untuk menyusun langkah kerja, membagi peran, menentukan strategi, dan menyiapkan sumber daya agar pelaksanaan lebih terarah. Yang kedua, ada koordinasi yang bertujuan menyamakan pemahaman antar aktor dan mencegah ketumpang tindihan peran. Yang ketiga, ada aksi, yaitu tahap pelaksanaan di mana semua pihak menjalankan peran sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk
memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, menilai hasil, serta menjadi dasar perbaikan ke depannya. Selanjutnya ada faktor pendukung implementasi kebijakan. Yang pertama faktornya yaitu komunikasi yang efektif. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memperlancar koordinasi dan mencegah kesalahpahaman selama pelaksanaan kebijakan. Nah, yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, dukungan politik dan komitmen. Yang keempat, kapasitas kelembagaan. Nah, adapun tantangan dalam implementasi kebijakan, nah sebenarnya itu tantangan implementasi dan jejaring itu cukup hampir sama ya. Jadi intinya tetap pada koordinasi yang sulit karena banyak aktor yang terlibat. Yang kedua itu perbedaan kepentingan karena bisa memperlambat proses. Yang ketiga itu keterbatasan sumber daya yang tidak merata. Yang keempat atau yang terakhir, masalah akuntabilitas yang menyulitkan penentuan tanggung jawab. Nah, kalau di implementasi sendiri itu tantangan-tantangan ini bisa lebih nyata karena kita dapat melihat secara langsung di lapangan. Nah, yang terakhir adalah studi kasus jejaring dan implementasinya. Nah, sebenarnya penerapan ini bisa kita lihat dari fenomena nyata COVID-19. Jadi, jejaringnya itu terbentuk melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu sektor swasta, lembaga kesehatan, media, dan masyarakat. Nah, dalam implementasinya sendiri, rumah sakit dan tenaga kesehatan menjadi pelaksana layanan, lalu sektor swasta mendukung distribusi sumber daya, lalu media menyebarkan informasi berita, dan masyarakat berperan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, tentunya juga ada tantangan yang muncul pada fenomena ini. Nah, tantangan yang muncul yaitu koordinasi yang tidak selalu selaras, keterbatasan sumber daya, dan akuntabilitas yang tersebar. Nah, untuk itu solusinya yaitu perlu mengkoordinasi yang lebih terarah, pembagian peran yang jelas, serta peningkatan kapasitas para pihak aktor. Misalnya melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, pemanfaatan teknologi agar pelaksanaan di lapangan lebih optimal. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan jejaring sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dan kedua hal ini saling berkaitan. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah teori jejaring ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintahnya, tetapi juga bagaimana kerjasama antar aktor yang saling terhubung. Lalu model jejaring yang bersifat horizontal membuat proses kebijakan ini menjadi lebih terbuka dan efektif. Namun masih ada tantangannya. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah kesenjangan sumber daya, yang ketiga adalah akuntabilitas yang perlu dikelola dengan baik. Nah, contoh yang bisa kita lihat adalah penanganan pandemi COVID-19, di mana kekuatan jejaring dan juga koordinasi menjadi kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan. Demikian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!